gitu. Ada Oh, perjanjian kawin nomor sekian yang dibuat di itu prenuptial atau perjanjian kawin yang sebelum kawin. Kalau setelah kawin, kan pre, ini ada aturan MK. pre dan post bisa. Udah on dia berarti. Jadi peralihan hak itu adalah bagaimana mekanisme mengalihkan kepemilikan dari satu subjek hukum. Subjek hukumnya bisa orang, bisa badan hukum ke subjek hukum yang lain begitu. Sederhananya seperti itu sih. Terus, hak kepemilikan atas tanah seperti apa saja begitu yang bisa dialihkan? Untuk yang bisa dialihkan bermacam-macam ya. Jadi yang bisa dialihkan itu kalau kita mengikuti ketentuan dari hukum pertanahan, dalam hal ini Undang-Undang Pokok Agraria begitu ya. Ada yang namanya hak milik, ada yang namanya HGB atau hak guna bangunan, ada yang namanya hak guna usaha, dan ada yang namanya hak pakai gitu. Jadi 4 hak itu yang bisa beralih dan bisa dialihkan gitu. Oke, kita bicara tentang yang biasanya adalah kalau suami istri itu hak milik ya. Yang banyak Atau HGB juga ya, hak bisa milik dan ya. HGB ya. Kalau suami istri hak milik, oke lah kita tahu. Kalau HGB biasanya gimana ceritanya, Pak Hatam? Kalau HGB itu yang bisa sebenarnya yang bisa punya itu, yang bisa pegang HGB itu adalah orang perorangan warga negara Indonesia dan badan hukum yang didirikan di Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Nah, biasanya untuk yang HGB ini untuk rumah-rumah yang dipasarkan oleh developer, Oh iya, yang yang diberi belum. dari developer. Karena developer ini kan PT biasanya nih gitu. Jadi dia bisa pegang sebelumnya hanya dengan HGB. Jadi ketika dialihkan ke pembeli itu masih dalam Baru iya HGB kemudian dialihkan menjadi hak milik begitu ya. nanti ditingkatkan menjadi hak milik. Nah, masalahnya adalah ketika ada suami istri dia membeli rumah gitu ya. Rumah itu dalam bentuk HGB. Apakah pada saat dia hendak mengurus pertama berpindah kan ya dari developer kepada mereka, itu mereka berdua harus hadir atau boleh salah satu saja? Untuk yang hadir boleh salah satu saja, tidak harus ini ya, tidak harus berdua begitu. Oh, oke. Ya. Terus bagaimana prosedurnya? Ya tinggal datang saja ke notaris atau ke PPAT nanti ya. Dia kan sebagai pihak pembeli, nanti developernya jadi sebagai pihak penjual, tinggal ditransaksikan di situ begitu. Jadi seperti itu. Loh, berarti kalau salah satu pihak yang datang, berarti apa ini, aset itu atas nama salah satunya saja atau menjadi milik salah satunya saja, Pak Hatta? Iya, jadi nanti ketika membeli itu bisa disepakati ya. Dalam pembelian itu nanti asetnya mau dicatatkan atas nama siapa. Oh, Atas nama si suami atau atas nama si istri. Itu nanti yang mau atas namanya diatasnamakan itu bisa hadir di situ atau bisa memberikan kuasa nanti. Begitu. artinya begini, kalau seandainya ada suami yang datang, istri berhalangan, apakah tidak berarti begitu suami ini datang ke PPAT, maka objek ini adalah milik bersama karena dimiliki atau dibeli selama dalam pernikahan? Iya, jadi itu yang sudah di-cover oleh hukum ya. Jadi ketika undang-undang perkawinan itu dibuat, ini kan kaitan nanti dengan undang-undang perkawinan ya, sudah dipikirkan kemungkinan-kemungkinan terjadi seperti itu. Jadi di dalam pasal 35 undang-undang perkawinan itu sudah ditentukan mana-mana saja harta yang termasuk harta bawaan dan mana saja harta yang termasuk harta bersama, harta dalam perkawinan itu. Jadi ketika itu belinya selama perkawinan ya, meskipun nanti salah satunya namanya tidak tercatat di situ dan mereka sebelumnya tidak membuat perjanjian kawin, maka tetap itu akan menjadi harta bersama. Meskipun salah satunya nggak datang nanti begitu. Jadi hukum sudah mengcover itu. Apakah notaris juga bisa memastikan melalui aktanya atau apa begitu? Atau biasa aja gitu, cuman nanti pada saat terakhir-terakhir semua pasti akan tahu ketika diinventarisir, oh ini didapat waktu perkawinan atau gimana gitu. Itu nanti kaitannya ketika mau mengalihkan lagi ya. Jadi sudah dapat gitu, kemudian mau mengalihkan lagi. Itu nanti pasti ketika dia akan mengalihkan objek yang sudah dia dapat tadi, notarisnya akan melakukan pengecekan. Pengecekan dalam arti diurut ya, diinventarisir dan diurut. Tanggal perolehannya yang tercantum di sertifikat tanggal sekian. Oke, dicek lagi nih gitu. Bapak ada buku kawinnya, buku nikahnya gitu.
Berarti artinya pada saat pengajuan pertama begitu ya untuk perpindahan hak milik pertama dari developer kepada suami istri ini tidak perlu kehadiran lengkap dua-duanya gitu ya. Yang penting salah satunya ada namanya. Ini kalau saya recap dari yang disampaikan Pak Hatta. Yang penting ada salah satunya dan nanti atas nama salah satunya pun nggak apa-apa, begitu ya. Tapi ini akan jadi masalah ketika nanti pada saat akan dialihkan berikutnya. Masa hanya begitu atau ada lagi Pak Hatta? Bukan masalah, tapi memang gini ya. Jadi memang hukumnya itu menentukan seperti itu. Mau pada sertifikat itu nanti tercatat atas nama siapapun gitu ya. Ketika memang perolehannya itu di dalam masa perkawinan, di dalam periode perkawinan, maka itu jatuhnya harta bersama selama mereka sebelumnya tidak membuat perjanjian kawin gitu ya. Oh, baiklah. Berarti gini, kalau seandainya salah satu pihak tidak hadir gitu, apakah ada konsekuensi hukumnya? Tidak ada. Tidak ada. Ya, tidak ada karena secara secara natural ya hukum itu sudah mengcover itu ketika itu diperoleh selama masa perkawinan, mau namanya keduanya tercatat atau salah satu keduanya tercatat, demi hukum itu adalah sudah menjadi harta bersama. Harta bersama, oke. Jadi nothing to worry. Walaupun istri tidak hadir ketika suami yang mendaftarkan, maka tetap aja gitu ya, itu dianggap sebagai harta bersama begitu ya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan maksud saya gitu kan. Karena saya punya pengalaman nih, agak-agak curhat nih ya. Enggak ding, udah lewat masanya. Dulu pada saat masih butterfly era gitu ya, pernah dekat gitu dengan seseorang dan kemudian diajak, ayo kita nabung rumah, nabung kendaraan gitu. Pada saat sudah selesai nabung nih, sudah lunas gitu ya, ketika saya keluar kota ternyata dibalik nama semua atas nama dia. Nah, saya nggak tahu hukum pada masa itu, tapi kalaupun sekarang tahu pun, karena nggak ada hubungan, karena nggak ada ikatan perkawinan, itu kan nggak bisa diapa-apakan atau ada celah kalau yang seperti itu Pak Hatta? Itu tadi mungkin perlu diperjelas lagi ya, nabung barengnya itu sebelum perkawinan atau belum dong. Sebelum perkawinan kan masih butterfly era. Jadi kalau memang sebelum perkawinan ya itu di bawah penguasaan masing-masing ya, masih di bawah penguasaan masing-masing dan belum terbentuk adanya suatu harta bersama. Tadi harta bersama itu kan kalau di dalam undang-undang perkawinan itu menjadi bagian dari undang-undang perkawinan itu sendiri. Yang berarti perkawinannya ada dulu baru harta bersamanya lahir. Berarti udah paling bener ya. Ketika itu terjadi ya sudah lupakan aja karena toh nggak bisa apa-apa gitu ya dalam hukum. Hitung-hitung buang apes lah ya. Daripada makan hati. Daripada makan hati. Oke, pertanyaan berikutnya ini saya dapat beberapa pesan gini deh dari beberapa teman begitu. Bagaimana seorang notaris memastikan keabsahan akta yang terkait harta bersama? Apa yang dibutuhkan? Kemudian bahwa ini benar-benar sah, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, gitu. Iya, jadi begini ya, yang harus dipahami juga bahwa notaris itu ketika menjalankan tugas jabatannya itu hanya mencari kebenaran formil. Dalam artian kebenaran formil itu apa yang ditunjukkan oleh para penghadap. Jadi dokumen apa yang ditunjukkan para penghadap itu harus dianggap benar. KTP, kemudian buku nikah atau KK begitu. Karena notaris tidak punya akses untuk memeriksa secara material begitu. Kita cross check, kita nggak punya akses nih gitu untuk mengecek KTP itu asli atau tidak begitu. Tidak ada yang seperti itu. Jadi hanya sebatas dokumen formil yang disampaikan oleh para penghadap itu. Ya, kemudian dilihat di situ tanggal perolehannya tanggal berapa, penghadapnya itu para pihaknya itu lahir kapan, menikah kapan, dan perolehannya data yang tercantum di sertifikatnya tadi itu di tanggal berapa. Itu kan bisa dilihat nih, misalkan kawin di tahun 2020. Kemudian belinya itu ternyata di tahun 2021. Nah, itu nanti ketika mau dialihkan dan yang mau mengalihkan ini tanpa persetujuan pasangan kawinnya, itu akan ditanya, ada perjanjian kawin atau tidak? Kalau tidak ada, berarti? Kalau tidak ada harus menyertakan nanti pasangan kawinnya, entah itu suami atau istrinya harus ikut memberikan persetujuan. Kalau ada? Kalau ada. Enggak, kalau seandainya ada, bagaimana cara membuktikannya bahwa itu benar? Perjanjian kawin harus pakai notaris atau boleh di bawah tangan? Perjanjian kawin dibuat secara notarial, iya, dan dicatatkan ya, dan itu nanti di dalam
Kalau seseorang buat perjanjian kawin itu akan dicatatkan di, kalau ini ya buku nikah ya, di bagian belakang itu akan ada catatannya di situ. Oh, Ada perjanjian kawin nomor sekian yang dibuat di. itu prenuptial atau perjanjian kawin yang sebelum kawin. Kalau setelah kawin, kan ini ada aturan MK. Pre dan pos bisa sekarang. Pos bisa. Pos bisa. Oh, bagaimana caranya supaya masuk di Sebenarnya sama saja ya. Jadi tinggal dibuat saja perjanjian kawinnya, nanti ditentukan perjanjiannya itu berlaku mulai kapan. Jadi berbeda dengan perjanjian-perjanjian pada umumnya ya. Kalau untuk perjanjian kawin yang pasca putusan MK 2015 itu bisa disepakati dia berlaku surut. Oh iya Iya, kan? berlaku surut boleh disepakati sejak dibuatnya perjanjian, boleh berlaku surut sejak tanggal perkawinan. Wow. Tapi itu harus dengan kesepakatan dan harus dengan inventarisir nanti apa yang sudah diperoleh selama perkawinan itu, dan mekanisme memang sedikit lebih ribet dan butuh ketelitian ya Iya, dibanding betul. dengan prenup. Jadi misalnya begini, ini kita bicara yang berlaku mundur. Ini berita bagus nih sebenarnya untuk pasangan-pasangan di luar sana yang sekarang ini sedang menginventarisir gitu ya. Kira-kira kalau aku divorce dapat apa aja nih? Nggak boleh gitu juga ya. Jadi kalau seandainya nih ya, begitu menikah, mereka ngambil cicilan A, B, C dan lain sebagainya begitu. Kemudian di tahun ketiga mereka membuat postnuptial agreement yang berlaku mundur. Apakah itu boleh? Padahal kan di awal pihak ketiga ini taunya suami istri gitu, itu hutang bersama begitu. Nah, kembali lagi itu menjadi batasannya. Nah, batasan boleh diberlakukan surut itu dalam hal itu tidak membawa kerugian bagi pihak ketiga. Jadi ada aspek-aspek yang juga harus diperhatikan begitu. Dan ya hukum seperti itu ya, tidak semuanya itu bisa dipukul rata dengan solusi yang sama. Tapi harus digali dan diselesaikan case per case begitu ya. Karena masing-masing aturan beda. Yang kita tahu kalau kita bicara asas legalitas dalam hukum pidana kan nggak boleh berlaku surut begitu ya, bahwa gimana sih, perbuatan pidana, sebuah perbuatan hanya menjadi perbuatan pidana apabila ada aturan pidana yang sebelumnya sudah mengaturnya, tapi ternyata di perdata berbeda gitu. Alhamdulillah sebelah saya ahli perdata soalnya. Baik, pertanyaan berikutnya adalah apakah begini, ketika istri kasus seperti yang saya cerita tadi di Instagram, ini agak mind blowing ya, karena posisi si istri memang benar-benar sedang tidak berada di Indonesia, tapi ternyata oleh suami semua dibalik namakan atas nama dia begitu, sehingga dia bilang sepertinya saya ditipu nih sama suami saya. Apa yang Pak Hatta bisa sarankan? Ini mungkin kasus seperti fenomena gunung es gitu. Ya kalau dilihat dari case yang ada seperti itu ya, kondisi yang seperti itu, kalau memang dari runtutan dokumennya itu sudah benar ya, berarti di situ ada oknum yang bermain. Nah biasanya seperti itu. Nah itu ya kuncinya di situ. Karena kalau memang dilakukan secara legal, secara sesuai dengan prosedur yang ada, itu pasti harus dilakukan pengecekan secara runtut, diperolehnya kapan. Kalau diperolehnya selama perkawinan ya berarti itu termasuk harta bersama, meskipun kawan kawinnya atau pasangan kawinnya itu namanya tidak tercantum di sertifikat begitu. Ya, jadi kan belakangan yang sering kan gini kan, banyak nih gitu, apa tadi yang butterfly era gitu ya. Butterfly era. Seneng banget nih ketika pasangannya bilang, ini karena aku sayang sama kamu nih, kamu kubelikan rumah nih gitu. Dalam perkawinan atas nama kamu deh gitu. Bener. Terus Yang satu pasangannya ngerti hukum gitu. Jadi meskipun di atas namakan si pasangannya tadi gitu, secara hukum itu tetap milik bersama meskipun namanya salah satu. oh gitu ya. iya deh, iya, Iya. kecuali dilanjutkan dengan prenuptial. Iya, ada sebelumnya ada prenup gitu ya. Iya, Jadi iya. itu trik mulut manis seperti itu biasanya. Ini karena aku sayang, itu sertifikatnya atas nama kamu semua deh. Padahal sama aja. Padahal gitu. sama aja, tetap itu akan terhitung sebagai harta bersama. Begitu. Ada nggak sih Pak Hatta kondisi yang membuat salah satu pihak kehilangan haknya terhadap harta bersama? Tidak ya, hak ini dilindungi oleh hukum seperti itu. Nggak akan bisa selama memang tidak sengaja untuk dialihkan, hak itu akan tetap ada. Kecuali kalau mereka membuat postnuptial. Postnap dan mereka sepakat untuk membagi. Jadi yang sudah dibeli kemarin
itu jadi punyanya siapa gitu. Oh, oke. Kalau ada kesepakatan baru bisa Baru gitu ya. bisa. Oke. Selain daripada itu misalnya salah satunya melakukan KDRT misalnya. Bisa nggak sih secara otomatis dia kehilangan? Nggak bisa. Ya bisa. Ini belakangan juga banyak kayak KDRT tentang perselingkuhan begitu. Karena inti hubungan itu adalah di sana. Iya. Gimana? Ya jadi memang kalau kita mengacu ke ketentuan harta bersama dalam undang-undang perkawinan ya, bab tentang perjanjian perkawinan itu hanya mengatur tentang harta kekayaan gitu. Nah, ini meluas pasca ada putusan MK itu ada perjanjian lainnya, ada frasa itu. Nah, itu perjanjian lainnya itu seperti apa ya? Kembali lagi tetap itu kalau menurut saya tetap dalam lingkup harta perkawinan yang berkaitan dengan harta begitu, harta kekayaan begitu. Nah, untuk kesepakatan lain bisa dituangkan tetapi bukan merupakan bagian dari perjanjian perkawinan. Jadi kesepakatan dalam perkawinan Dan itu sah. itu selama disepakati ya bisa dibuat gitu ya. Bisa Gimana dibuat. kalau seandainya perjanjian begini? Kalau seandainya dia melakukan KDRT, maka dia bersepakat untuk menyerahkan aset kepada pihak istri. Gimana? Bisa nggak? Nah, ini juga harus dilihat ada titik singgung antara hukum privat ya, hukum perjanjian dengan hukum pidana, hukum publik ya, dalam hal ini hukum pidana. Di situ kan seperti KDRT, seperti perselingkuhan, itu kan suatu hal yang harus dibuktikan. Kalau yang salah satu mengingkari itu gimana pembuktiannya? Enggak kok, saya enggak melakukan itu. Visum. Ya, anggaplah saja sudah terjadi parah. Boleh nggak poin seperti itu muncul di dalam perjanjian perkawinan? Poin seperti itu sekarang belakangan banyak ya, tapi Iya, kembali banyak lagi ketika nanti terjadi suatu permasalahan yang timbul yang ujungnya berujung pada gugatan, kembali lagi itu akan menjadi bagian dari pembuktian. Nah, salah satu tadi untuk memperkuat dia bisa memperoleh hak itu dengan adanya kesepakatan yang pernah dibuat. Tapi tidak serta-merta ketika terjadi langsung jadi punyanya salah satu. Iya, anggaplah saja sudah. Ini kan kenapa aset diberikan kepada salah satunya sebagai bentuk bentuk titik tengah gitu. Dia tidak akan lanjut lapor polisi, tapi biasanya begitu kan. Tidak akan terus lanjut lapor polisi, tapi dia dapat aset gitu. Bisa tidak itu tertuang di perjanjian kawin? Ya sebenarnya kalau hanya sekedar dituangkan bisa saja, tetapi nanti untuk pelaksanaannya itu kan kembali kepada ikhlas nggak untuk melaksanakan apa yang sudah disepakati. Nah ini kan manusia kan tempatnya ingkar kan. Iya. Berarti boleh gitu ya, berarti boleh dan itu sah. Ya sebenarnya ya pada pokoknya itu harusnya berkaitan dengan harta kekayaan. Kalau memang mau dituangkan itu di kesepakatan lain selain perjanjian perkawinan yang isinya memuat tentang harta kekayaan tadi. Jadi dibuat secara terpisah. Tapi tetap sah. Tetap sah. Walaupun di bawah tangan. Walaupun di bawah tangan gitu. Itu bukan perjanjian kawin yang dimaksud dalam putusan MK. Iya bukan. Kalau itu kan harus dicatatkan iya, supaya itu bisa dia. mengikat pihak ketiga begitu. Tapi bisa nggak di war making gitu, di notaris? Jadi gini ya, kalau mengacu ke undang-undang perkawinan, kemudian mengacu ke putusan MK-nya sendiri, itu tidak dinyatakan secara tegas dengan akta notaris begitu. Tetapi ketika nanti mau melakukan pencatatan, baik itu ke KUA maupun ke catatan sipil, di peraturan teknisnya seperti Permendagri dan peraturan Menteri Agama yang mengatur itu disyaratkan harus akta notaris. Jadi norma teknisnya, aturan teknisnya ketika mau dicatatkan itu justru di situ muncul nih harus dengan akta notaris. Harus dicatatkan ke mereka supaya bisa dilampirkan di buku kawin, buku nikah. Buku nikahnya, iya. Buku nikah yang bagian belakang gitu ya. Belakang. Ada catatannya jadi. Kan ada halaman kosong nih. Iya. Ada kan buku nikahnya. Itu kan ada di Iya, di halaman belakang itu kan ada yang kosong. Nah, itu nanti dicantumkan di situ. Jadi kalau clicker seandainya nih sedang membuat sedang menyepakati begitu ya satu perjanjian kawin gitu ya di hadapan notaris, jangan lupa dicatatkan dulu. Kalau seandainya nggak dicatatkan, apakah ada akibat hukumnya? Jadi pencatatan itu kan menjadi transisi ya dari hukum privat ke hukum publik begitu. Kalau hukum privat atau hukum perdata itu hanya mengikat mereka yang membuat perjanjian, tetapi tidak mengikat keluar. Yes. Nah tadi kan ada kaitannya dengan gimana nih kalau nantinya kedepannya punya cicilan gitu, kedepannya punya hutang ke pihak ketiga, nah supaya
itu bisa jelas ya ini aset punya siapa, maka itu harus dicatatkan. Dengan adanya pencatatan tadi, publisitasnya muncul. Di situ berlaku sehingga semua orang dianggap mengetahui adanya perjanjian kawin itu. Kalau terburuk ternyata mereka tidak sempat mencatatkan dan kebetulan terjadi sengketa, terjadi konflik begitu di antara mereka, apakah tetap bisa digunakan sebagai dasar memperjuangkan hak mereka? Bisa, selama bukti itu tertulis bisa dipergunakan ya. Apapun yang tertulis bisa digunakan sebagai alat bukti. Apalagi itu notaril ya. Iya. Jadi ya diakui lah secara hukum gitu ya. Walaupun tetap dicatatkan adalah yang terbaik. Pak Produser, apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan gini, sekarang nggak ada buku nikah gimana coba? Kan pakai scan ya sekarang ya? Iya gitu. PDF kah gitu kah? Elektronik. Iya kah? Kayak gitu nih. Sekarang jadi namanya PDF nikah, bukan buku nikah. Iya. Jangan ini apa? Buku nikah IBN. Iya kan? Iya, tetap di dalamnya akan ada catatan, dilampirkan catatan itu ada. Kita misalkan seperti sertifikat elektronik saja, sebenarnya sama, hanya beda bentuk saja begitu. Malah lebih canggih ya sertifikat elektronik itu. Saya suka karena setiap kita ngeprint, kalau sertifikat elektronik itu ada loh siapa yang print gitu. Jadi misalnya Kokoyo gitu ya. Ini diakses oleh Yohanes gitu. Keren kan? Langsung keluar ya, sama kayak kita ngambil dari server itu langsung tercatat kan. Betul. Jadi kita tahu kalaupun seandainya ada yang mencoba menggandakan, itu kan ada yang tidak bisa dibohongi gitu kan. Siapa yang mengakses pertama gitu. Terus apakah ada pertanyaan lagi? Sekarang pakai kartu katanya. Kartu nikah. Kartu itu kan cuma yang bisa dibawa kemana-mana. Kayak SIM gitu berarti ya? Kayak SIM. Nah, bukunya tetap disimpan. Oh, tetap ada buku. Itu yang dibawa kemana-mana biar kalau kita lagi ke kota mana gitu. Ini dibohongin nih, nggak ada buku, jangan ada bukunya. Bohongin nih. Kita tunjukinnya itu nih gitu. Kayak kartu itu. Oh, untuk identitas ya. Jadi nggak lihat KTP. Kemana-mana bawa buku nikah kan gitu. hilang. Ini kan khawatirannya kalau buku nikah hilang itu harus mengurus lagi atau nikah lagi. Nah itu kan kalau yang dibawa kartunya. Bisa ya gitu ya. Iya. Oke, apakah ada pertanyaan lain? So far masih belum sih, sementara masih itu dulu. Di WhatsApp juga masih belum ada. Baik, sekarang saya pernah mendengar begini, ada suami yang menghadap ke notaris, begitu ya, dia hendak mencatatkan sesuatu begitu. Ternyata yang dibawa, jadi di antara dua gitu ya, yang dibawa itu bukan istri benerannya gitu. Memang sih wajahnya mirip, biasanya begitu kan ya. Wajahnya mirip tapi ternyata bukan istrinya. Nah, kalau memang ada kasus seperti itu, jelaskan Pak Hatta sebagai praktisi dan juga akademisi gitu ya. Jelaskan ini salahnya di mana, harus bagaimana dan jalan keluarnya bagaimana untuk mitigasi. Iya, pasti kan akan dicek dulu dari identitas begitu ya, dan memang tidak menutup kemungkinan hal yang seperti itu terjadi dan memang banyak terjadi begitu. Iya, saya sering dengar beberapa kali lah saya dengar cerita tentang seperti itu. Nah, ini sebenarnya terkait di luar ini ya, di luar dari dasar hukum. Nah, biasanya seorang praktisi hukum yang sudah berpraktek dan memiliki pengalaman praktek lama itu dari intuisinya itu bisa membaca nih, ini beneran nggak istrinya gitu. Biasanya dari gestur itu bisa terbaca. Ya ini grogi, kikuk, gitu. Dari gestur, jadi mungkin yang dibuat-buat ya, kadang datang terus kok terlalu romantis gitu, nggak mungkin ini kalau pasangannya. Nah itu kan kalau biasanya kan seperti itu gitu. Biasanya kalau masih awal oke lah gitu, kalau dilihat usianya sudah gitu, ditanya berapa lama Pak sudah menikah gitu, 15 tahun, 20 tahun tapi gitu. masih tapi ya gesturnya menunjukkan seperti orang yang lagi butterfly era tadi. Nah seperti ini mungkin masa iya sih gitu. Kemudian nanti cara ininya ya, cara untuk meng-cross check itu tanya gitu, lahirnya tahun berapa, dengan wawancara yang tujuannya itu bisa memberikan keyakinan ke kita ini benar nih, ini benar pasangannya. I see. Seperti itu. Biasanya tanya di luar identitas itu. Karena kadang kan kalau dari identitas tuh mereka udah siap menghafalkan apa yang ada di dalam itu. Contoh. Ya menanyakan selama periode perkawinan itu gitu. Anaknya berapa gitu. Kemudian kuliah di mana saja. Oh, gampang gitu. Itu. Gampang dihafal terus. Kemudian dari situ nanti nanya lagi gitu, sebelum kesini perjalanan ke mana saja gitu. Dan itu kalau bisa dilakukan di ruangan yang
yang terpisah gitu, dibawa dengan salah satu staf untuk menanyakan itu, Ya, cross check gitu. macam kuis ya, Macam Kokoyo ya. kuis, ya. Nanti diklopkan, dan itu memang kayak take me out ini, Pak. akhirnya klop gitu, mana yang lebih tahu, match nggak nanti gitu. Iya, kayak ini ya, mereka ini match atau tidak match gitu ya. Uji kecocokan. Uji kecocokan gitu. Terus Nah itu yang banyak dilakukan seperti itu. Banyak kena sepengalaman Pak Hatta begitu. Banyak yang kena itu pertanyaan seperti apa yang mereka nggak bisa berkelit gitu. Iya. Contoh. Biasanya kalau dari Saya buku nikah itu tanggal perkawinan ya, tanggal perkawinan itu mereka ingat. Nah, cuma biasanya di KUA mana gitu. Oke. Terus Nikahnya di KUA mana gitu. Yeah. Waktu itu yang jadi saksi nikah siapa gitu. Kalau di buku nikah itu kan ada, sudah ada terlampir semua di situ, tertulis semua di situ ya. Itu dan dia nggak mungkin lupa ya. Nggak mungkin lupa gitu. Kalau KTP sih oke, tapi biasanya catatan-catatan di buku nikah itu, karena kalau buku nikah lama itu kan menggunakan tulisan tangan. Nah itu kalau kita menanyakan di bagian itu nanti biasanya sering selebihnya di situ gitu. Oke. Ini jadi dibuka. Pertanyaannya dibalik sekarang. Iya. Cerita paling serem seperti apa yang pernah Pak Hatta dapatkan gitu ya tentang ini? Alhamdulillah belum pernah dapat belum serem sih. misalnya yang dibawa itu adalah kembarannya istri gitu, misalnya begitu kan? Bisa Alhamdulillah belum pernah. Belum pernah. Belum pernah dapat yang unik-unik itu. Karena gimana pun saya pernah dengar tadi Pak Hatta mengatakan bahwa notaris itu hanya bertanggung jawab pada sisi formilnya. Tapi kita nggak bisa tutup mata, kalau nggak salah ada beberapa notaris yang dia itu diperkarakan begitu ya karena materialnya gitu. Gimana Pak Hatta menjelaskan tentang ini? Itu perspektif yang berbeda antara yang ada di dalam hukum perdata dan yang ada di dalam hukum pidana ya. Tentunya kalaupun ada yang memang dipermasalahkan dan pada akhirnya harus berurusan dengan hukum karena hal yang material, tentunya hal yang material tadi kan sudah dibuktikan di dalam suatu pemeriksaan, baik itu di penyidikan maupun di peradilan. Nah itu mungkin saya hanya bisa menyampaikan di situ. Itu udah diperiksa berarti dan terbukti seperti itu. Karena kalau dalam Undang-Undang Jabatan Notaris itu kan notaris wajib untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan prinsip kehati-hatian. Nah prinsip kehati-hatian gak ada batasnya, sehingga akhirnya notaris melakukan apapun gitu ya supaya terpenuhi ini prinsip kehati-hatiannya. Tapi kan sering kali begitu ya seperti kasus si istri yang lagi TKW itu gitu kan, yang misalnya yang dibawa itu adalah orang yang mirip dengan dia, sehingga notaris ini benar-benar terkecoh gitu. Apakah boleh notaris yang seperti itu dianggap tidak melakukan kehati-hatian? Ya prinsipnya selama semua sudah sesuai dengan bukti formil, semua prosedur pembuatan akta yang ditentukan di dalam undang-undang itu sudah terpenuhi begitu ya. Itu dianggap sudah melaksanakan prinsip kehati-hatian. Jadi sebenarnya untuk bisa menafsirkan hati-hati atau tidak itu harus berangkat dari undang-undang yang secara khusus mengatur jabatan itu sendiri. Sudah ada. Baru setelah itu mengacu ke yang lain. Sudah ada? Nah, sudah ada hati-hatinya, parameternya apa? Melaksanakan sesuatu yang sudah ditentukan. Penghadapnya datang gitu, notarisnya benar-benar membacakan aktanya. Iya, itu formilnya. Iya, aspek formil. Jadi prinsip kehati-hatiannya itu memastikan bahwa seluruh rangkaian aspek formilnya tadi terpenuhi. Sebenarnya berhenti di sana gitu ya. Di situ. Tapi jangan kemudian pelaku curang yang sangat ulung yang berhasil menipu semua orang kemudian diserahkan gitu bahwa notaris juga ikut bersalah begitu kali ya. Karena saya termasuk orang yang berada di sisi notaris itu hanya bertanggung jawab terhadap hal formilnya saja sebagaimana undang-undang. Tapi faktanya banyak notaris akhirnya kena. Gimana ya? Apakah ada pertanyaan lagi? Kita break dulu aja. Nah, yang mana nih lagunya nih? Saya mau di foto tuh ada nggak? Everly Brother. Iya nggak tahu, pokoknya di foto Tuyo aja gitu, Okay. karena lagi in juga di ini. Dan ini juga mengingatkan cewek-cewek di luar sana gitu ya, harus. jangan terlalu di foto Tuyo gitu, jangan terlalu bucin sampai nggak pakai logika kayak saya dulu. Gitu. Silakan. Pertanyaan silakan bisa dikirimkan di @klikfmsbi maupun di WA 082297977105.
ada pertanyaan gini, Pak. Apakah persetujuan pasangan kawin ini harus hadir atau bisa tertulis misalnya pakai surat kuasa tanpa kadir, Pak? Ngapain kadir ikut ya tanpa hadir? Tadi bilang kadir. Iya, Pak, kan saya bilang gitu. Pasti yang ngomong doyok nih. Silakan. Tadi udah kita bahas sebenarnya. Tapi mungkin baru bergabung. Silakan. Bisa ya kalau memang tidak bisa ikut hadir itu bisa memberikan persetujuan dan kuasa nanti secara tertulis bisa dibuat secara notarial maupun di bawah tangan pun juga bisa begitu. Surat kuasa di bawah tangan, bagaimana notaris mengetahui bahwa ini real dari istrinya atau tidak? Ya kembali lagi, tidak ada pembuktian material di situ. Begitu itu disampaikan maka itu harus dianggap benar begitu. Oh, I see. Kalaupun nanti tidak benar, berarti dia memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik. Urusannya pidana nanti. Dan harusnya bukan notaris ya, karena notaris sudah menjalankan yang benar, begitu. Ada lagi kah? So far itu sih gitu. Oke. Aman. Sekarang kita bicara tentang perceraian. Kalau seandainya terjadi perceraian, gitu ya, apa mitigasi yang bisa dilakukan untuk menghindari sengketa kepemilikan? Ya ini susah ini pertanyaannya. Soalnya bermacam-macam ya. Orang cerai itu ada yang pengen, ya udah buru-buru yang penting udah gitu selesai. Mereka nggak pikir urusan harta gitu ya. Itu nggak menarik buat dibahas kalau itu gitu. nggak menarik. Udah ikhlas terlalu ikhlas gitu. Terlalu flat gitu. Ada yang memang gimana nih? Ini dulu saya ikut memperjuangkan di situ gitu. Saya ikut andil di situ. Benar. Jadi kembali lagi ya sebenarnya kalau di dalam hukum itu kan sederhananya kalau tidak bisa disepakati secara kekeluargaan ya tidak bisa terbentuk kesepakatan ya jalurnya gugatan. Tidak seperti itu. Nah terkait gugatan ya pasti nanti akan majelis hakim itu akan punya pertimbangan sendiri untuk menentukan. Tapi yang pasti ya kalau itu harta bersama itu masing-masing mempunyai hak ya, hak setengah-setengah dari harta bersama itu. 50-50? 50-50. Atau yang penting dibagi dua? Iya sebenarnya 50-50 sama dibagi dua. Enggak dong, kan bagi dua tuh yang penting misalnya 70-30. Saya 50, Nina dapat sisanya. Oh ya 50 tapi dapat sisanya. Sisanya ya. Itu. Jadi dilihat dari kalau itu asetnya yang berupa benda tidak bergerak, tentunya kan nanti akan ada nilai appraisalnya itu berapa nih nilai yang disepakati atas objek itu. Jadi pembagiannya itu bukan ditentukan dari objeknya tetapi dari nilainya gitu. Kalau satu punya rumah harga 5M yang satu 1M gitu. Kalau iya satu-satu kan nggak balance juga di situ. Pertanyaan saya begini. Seringkali mengutip apa yang tadi Pak Hatta sampaikan. Seringkali memang dalam kejadian nyatanya ada satu pihak yang dia itu more effort lah ya daripada pihak lainnya. Begitu ya. Apakah pihak yang lebih effort itu bisa mendapatkan haknya lebih dari pihak yang tidak banyak effort? Iya sebenarnya kalau mengacu ke ketentuan undang-undang perkawinan tadi kan setengah-setengah ya. Harus tinggal setengah-setengah. kalau memang mau mendalilkan itu dia mau saya ingin lebih nih karena saya yang lebih banyak bekerja. Yaitu nanti kalau ketika terjadi gugatan itu dimasukkan saja alasan-alasan itu begitu. Tentunya kan itu akan menjadi pertimbangan tapi belum tentu juga akan diputus seperti itu begitu. Karena mungkin dia merasa effort itu, tapi pasangannya nantinya membawa anak-anaknya juga. Ini kan menjadi pertimbangan lain ya. Betul. Untuk bisa menentukan itu juga nanti. Gitu. Jadi nggak bisa klaim sepihak begitu ya? Iya nggak bisa klaim sepihak. Harus mitigasinya adalah melalui gugatan. Ya. Lainnya ada nggak jalan lain selain gugatan? Dibuat perjanjian itu paling gampang ya. Itu paling gampang, itu mitigasi sejak awal itu. Okay. Jadi jelas aset-aset itu tercatat atas nama siapa. Ya, kalau sudah ada perjanjian kawinnya tadi itu akan lebih mudah begitu. Nah selama ini kan membuat perjanjian kawin itu dianggap tabu. Betul. Seolah-olah memang merencanakan perceraian di depan begitu ya. Tapi resiko itu kan nggak tahu ya. Kita resiko hidup itu nggak tahu gitu. Dan untuk memberikan keamanan buat semua ya. Dan satu lagi, kenapa tidak ada perjanjian perkawinan sebelum perkawinan? Karena belum ada, apa asetnya gitu ya. Ketika mereka bersama, kemudian bisnisnya meningkat, kemudian kerjaannya bagus. Itu kan baru muncul akhirnya punya aku punyamu gitu kan. Awal-awal punya kita karena nggak ada apa-apa. Iya, karena nggak ada apa-apa. Semua milik mertua gitu kan ya. Terus
harus berarti terhadap yang seperti itu nggak ada yang perlu dikhawatirkan karena hukum melindungi dan hukum hanya menjelaskan dibagi dua begitu ya. Prosentasinya hukum tidak Tidak, detail, hanya bersama gitu ya. Kalau bersama kan berarti secara gramatikal kalau dimiliki secara bersama itu ya proporsinya seperti itu meskipun tidak dijelaskan setengah-setengah begitu ya. Kalau dalam undang-undang perkawinan, kalau di dalam kompilasi hukum Islam itu menyebutkan setengah begitu, setengah bagian. Nah, sekarang kalau seandainya ini sudah nih ya, sudah diputuskan, satunya dapat villa, satunya dapat mobil. Perjalanan waktu, dia merasa bahwa wah salah nih, salah nih saya mau dikasih mobil. Dia dengan villanya bisa hidup karena villanya ternyata laku dan lain sebagainya gitu. Maksudnya banyak yang tinggal di sana dan lain sebagainya begitu. Bisa nggak kemudian maksudnya bisa tidak melakukan sesuatu begitu untuk mengembalikan kondisi begitu? Maksudnya mau klaim lagi enak nih dapat villa betul. ada ini ya. Ini saya sama anak-anak, dia enak-enak Pak Hakim gitu misalnya. Ya, kalau sudah banget diputus ya sudah berarti kan. Nggak bisa. Kalau udah diputus ya berarti itu nanti sudah menjadi apa yang sudah ditentukan dan ditetapkan di situ gitu. Mau tidak mau itulah yang sudah gitu ya ditentukan oleh majelis hakim dalam putusan itu begitu. Nah, itu harus segera dilaksanakan karena kalau ditunda lagi nanti gitu. Ternyata begitu putusan keluar mereka masih berbaik-baik, udahlah nanti. Kalau tidak segera diselesaikan dan segera dibagi masing-masing itu akan menimbulkan masalah, menyimpan masalah ya, nanti akan melahirkan masalah baru lainnya. Termasuk ketika pasangan yang sudah setuju agreement perjanjian kawin, kemudian dia merasa bahwa wah kayaknya berat ini buat saya gitu. Itu sudah nggak bisa diapa-apakan lagi atau masih bisa? Kalaupun nanti mau mengubah, jadi perjanjian kawin itu yang sudah dibuat itu tidak bisa diubah kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak. Ya, jadi nggak bisa salah satu nggak mau nih, ini udah taken kok gitu. Pokoknya kalau saya nggak tanda tangan juga berarti ya tetap ini yang berlaku kan? Iya. As is clause gitu ya. Ini yang berlaku yang begitu ya. Sudah bersama gitu. Oke. Sekarang sudah. Allahu Akbar. Saya padahal baru mau nanya lagi. Oke, sebagai ini pertanyaan terakhir nih ya, pertanyaan ultimate. Sebagai orang yang seringkali menemukan kasus seperti ini, kalau saya tanya, Pak Hatta, apa yang bisa disampaikan untuk clickers supaya menghindari atau ya itu tadi memitigasi kerusakan atau resiko yang lebih parah begitu? Apa yang mau disampaikan? Jadi yang pasti adalah harus punya backup dokumen ya. Kalau kita nggak pegang dokumen aslinya, paling nggak dokumen-dokumen yang kopinya itu kita punya gitu. Karena kan nggak tahu, kadang dipegangkan salah satu, nanti terjadi permasalahan kita nggak punya bukti apa-apa. Nah, minimal itu dulu ya, masing-masing punya kopi dari dokumennya itu. Jadi suatu saat ketika terjadi permasalahan, minimal ada sarana pembuktian awal gitu ya untuk menegaskan haknya tadi. Iya betul banget. Karena teman-teman saya juga rata-rata begitu, Kokoyo. Jadi kalau seandainya dia nggak berani pisah karena dia merasa bahwa saya nggak punya kekuatan. Powerless. Ininya aja apa ini namanya? Surat dokumen ya. Mendukung ya. Surat kepemilikan aja nggak ada di tangan saya gitu. Nah kalau seandainya nggak ada di tangannya, apakah segitu lemahnya gitu? Ya, pembuktiannya kan lebih susah gitu. Apa yang harus dilakukan? Ya mencari, paling tidak itu akan menjadi alat buktinya nanti begitu ya. Jadi mau nggak mau harus ada. Ketika kita tidak punya itu, bagaimana kita bisa membuktikan apa yang kita dalilkan? Apa yang saya punya ini loh, mana buktinya, bukti awalnya? Ya tentunya kalau nggak ada itu paling nanti dari saksi. Tapi kalau di dalam itu kaitannya dengan hukum perdata, alat bukti tertulis itu kan mempunyai kedudukan yang paling tinggi. Gitu. Bisa tidak kalau seandainya kalau elektronik nggak perlu nyimpan ini, iya nggak sih? Minimal punya scan-nya ya, punya scan dokumen ya kalau sekarang gitu. Oh, I see. Ya, scan pun bisa ya. Scan bisa nanti. Jadi dari scan itu simpan aja di email atau simpan di sarana penyimpanan online. Jangan lupa bisa dikasih judulnya, jangan polos gitu ya. SHM, waduh, gampang dihapus. Kasihlah apalah, jungkok lah atau apalah gitu ya, sehingga orang males buka begitu. Baik, terima kasih banyak Pak Hatta Isnaini Wahyu Utomo. Saya hafal nama Anda. Jangan lupa clickers.
kami hadir setiap hari Selasa jam 12 di Klik FM. Kemudian kami akan hadirkan narasumber-narasumber lain gitu ya, yang merupakan akademisi ataupun praktisi. Dan jangan lupa apabila Anda ingin bergabung bersama kami di UMDAS Narutama, silakan hubungi kami di 0315946404 Universitas Narutama. Oke, terima kasih banyak Pak Produser. Saya Terima pamit kasih. dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.